Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 4. Pada hari ini dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah teori hukum dan konstitusi, kami akan membuat video pembelajaran nih. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusi merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari karena konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang stabil daripada produk hukum lainnya. Perubahan konstitusi di Indonesia telah terjadi beberapa kali sejak Undang-Undang 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia antara lain faktor eksternal dan faktor internal, serta kondisi politik hukum yang ada. Beberapa penyebab perubahan konstitusi di Indonesia antara lain kekuasaan presiden yang otoriter, keikutsertaan ABRI dalam keanggotaan parlemen, desentralisasi pemerintahan daerah yang masih sentralistik, dan tuntutan perubahan sifat amandemen Undang-Undang 1945 sebagai salah satu konsekuensi dari pergerakan reformasi yang terjadi pada 1998. Perubahan konstitusi di Indonesia dilakukan dengan cara amandemen atau perubahan dengan tetap memberlakukan konstitusi yang ada. Perubahan terstruktur seperti perubahan yang dilakukan dengan tidak menghilangkan teks aslinya. Beberapa faktor penyebab perubahan konstitusi di Indonesia. Jadi yang pertama adalah gagalnya eksperimen Indonesia dengan demokrasi pada masa sebelumnya. Yang kedua adalah kekuasaan presiden yang terlalu otoriter. Yang ketiga adalah keikutsertaan ABRI dalam keanggotaan parlemen. Yang keempat, desentralisasi pemerintahan daerah yang masih sentralistik. Yang kelima, tuntutan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu konsekuensi dari gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Yang keenam, adanya perubahan keadaan dari perubahan kebutuhan dan kepentingan. Yang ketujuh adalah perubahan konstitusi di Indonesia bertujuan untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau untuk membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan demi penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, perubahan konstitusi juga bertujuan untuk memperkuat salah satu sistem demokrasi dan membatasi kekuasaan presiden serta memperkuat lembaga-lembaga negara lainnya. Perubahan untuk mengganti konstitusi di Indonesia dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal tersebut dapat diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 NKRI, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 NRI dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui 4 macam cara, yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, prosedur musyawarah khusus, referendum atau plebisit, dan konvensi konstitusi. Dampak perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusi di Indonesia memiliki dampak yang signifikan bagi negara dan masyarakat.
Perubahan konstitusi tersebut dapat mempengaruhi pemerintahan, hak asasi manusia, hukum, keadilan sosial, dan peran masyarakat. Dampak perubahan konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu terciptanya sistem demokrasi yang lebih adil dan lebih baik. Yang kedua yaitu terbentuknya sumber hukum yang lebih jelas dan terperinci. Yang ketiga yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat terciptanya Mahkamah Konstitusi. Dampak negatifnya yang pertama munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat bila dibentuk secara terburu-buru. Yang kedua, terjadinya ketidakselarasan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal di dalamnya. Yang ketiga yaitu dampak perubahan konstitusi yang belum dapat menjangkau dan dipahami oleh masyarakat. Tantangan dalam mengubah konstitusi di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa konstitusi ditegakkan dan dihormati oleh semua pihak. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi konstitusional yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, agar konstitusi dapat terus menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Reformasi konstitusional yang dilakukan harus dilakukan secara konstitusional dan transparan, dengan memperhatikan pandangan dari berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, seperti lembaga pengawasan, lembaga peradilan, dan lembaga legislatif. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi, peran negara dan masyarakat sangat penting. Negara harus memastikan bahwa konstitusi dihormati dan ditegakkan dengan adil dan transparan. Sementara masyarakat harus memahami dan menghargai konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, konstitusi dapat menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, dan sejahtera di Indonesia. Selain itu, untuk menghadapi dinamika dan tantangan konstitusi, diperlukan juga upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Prinsip demokrasi ini memastikan bahwa kekuasaan berada pada rakyat, sementara supremasi hukum memastikan bahwa setiap orang, termasuk pejabat publik, harus tunduk pada hukum yang sama. Beberapa dinamika dan tantangan konstitusi yang sering muncul di Indonesia yaitu yang pertama ada perubahan konstitusi. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945. Perubahan ini terjadi sebagai respon atas dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Namun, perubahan konstitusi juga menimbulkan beberapa tantangan seperti perdebatan tentang substansi perubahan dan bagaimana perubahan tersebut dapat dilakukan secara konstitusional. Yang kedua, konflik antar kebijakan, pemerintah, dan hak asasi manusia. Salah satu tantangan yang sering muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi dapat menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah berada dalam batas-batas konstitusional. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus meningkat juga menjadi tantangan bagi konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun implementasinya masih banyak yang tertinggal. Oleh karena itu, tantangan konstitusi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam praktiknya. Yang keempat, korupsi. Korupsi menjadi tantangan besar bagi konstitusi di Indonesia. Korupsi merusak tatanan kelola pemerintahan yang baik dan merugikan masyarakat. Konstitusi Indonesia menjamin pemberantasan korupsi, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi dapat berfungsi secara efektif. Yang kelima yaitu multikulturalisme. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya dan agama. Konstitusi menjamin bagaimana kebebasan beragama dan menghargai keragaman budaya. Namun, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana mengelola perbedaan dan keragaman ini secara harmonis dan adil, sehingga tidak menimbulkan konflik dan diskriminasi. Proses perubahan konstitusi dalam sejarah Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal. Menurut sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei 1945.
sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945 atau hanya dalam waktu 49 hari kerja. Karena disusun dalam waktu yang singkat dan dalam suasana yang kurang memungkinkan, oleh menyusunnya Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan sebagai Undang-Undang Kilat. Ini jelas sekali tergambar dalam pidato Soekarno yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat pada saat ini masih bersifat sementara, dan apabila keadaan negara sudah dalam suasana yang lebih tentram, maka akan dikumpulkan kembali MPR yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. 23 Indonesia yang pertama ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 20 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang-sidang yang dapat dikelompokkan menjadi dua masa persidangan, yaitu masa persidangan pertama dimulai dari tanggal 29 sampai 1 Juli 1945 dan masa persidangan kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Apa itu Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat? Indonesia yang pada saat itu baru saja merasakan kemerdekaan. Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia melalui agresi militer pertama, yaitu pada tahun 1947, dan agresi militer kedua, yaitu pada tahun 1948. Namun agresi tersebut gagal. Setelah itu, pada tahun 1949 dilakukan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Belanda yang salah satu hasilnya adalah untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS, dan disepakati serta mulai berlaku pada tanggal 27 September 1949. Dengan disepakati dan berlakunya perjanjian ini, maka negara Indonesia tetap ada, namun hanya merupakan salah satu dari negara bagian dari negara RIS. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya berlaku untuk negara Indonesia saja, bukan negara RIS. Namun konstitusi ini tidak berlangsung lama tentunya, karena tidak sesuai dengan jiwa proklamasi Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, disusunlah piagam persetujuan antara pemerintah RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan, dan tidak lanjut dari piagam persetujuan tersebut, terbentuklah negara kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini menggantikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar sementara ini dengan tegas menyatakan kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi yang lebih merinci. Seperti yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution dalam bukunya The 1950 Provisional Constitution Replaced the 1949 Federal Constitution. This constitution was more democratic than the previous constitution. It firmly asserted the people's sovereignty and provided detailed protection for human rights, such as adopting the United Nations Declaration on Human Rights, and incorporated the right to hold demonstration and strike. Di bawah Undang-Undang Dasar sementara 1950, pemilihan umum berhasil dilakukan, yakni pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan memilih anggota Dewan Konstituante. Dewan Konstituante adalah dewan yang dibentuk untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru.
yang diharapkan akan dapat menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun, ternyata Dewan yang dibentuk melalui pemilihan umum ini belum mampu mewujudkan Undang-Undang Dasar baru, karena sulitnya mencapai kesepakatan di antara para anggota Dewan. Untuk itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya, dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang berisikan menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekret, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dekret ini mendapat dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Yang lebih penting lagi, melalui dekret ini terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembalinya periode ke UUD 1945. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Ketetapan MPRS nomor 3/MPRS 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Kuatnya posisi Presiden juga merambah dalam bidang-bidang lain di luar bidang eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Presiden diberi wewenang untuk campur tangan dalam bidang yudikatif. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dibeberkan oleh Miriam Budiarjo 29. Puncaknya pecahnya peristiwa G30 SPKI telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka jalan untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila. Hingga akhirnya pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto yang ditandai dengan lahirnya era Orde Baru. Pada masa ini, Presiden Soeharto membuat interpretasi sistem pemerintahan yang menyimpang dari intensi para penyusun UUD 1945. Presiden Soeharto membuat interpretasi bahwa sistem pemerintahan kita adalah executive heavy. Interpretasi itu hanya didasarkan pada kunci pokok keempat yang berbunyi dalam penyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Concentration of power of responsibility upon the President. Padahal bila dilihat lagi kepada kunci pokok kedua, 4 dan penjelasan dalam pasal 23 UUD, maka akan dapat disimpulkan bahwa legislatif lebih kuat. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 yang dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan, bahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah tafsirkan dan dipergunakan untuk menguntungkan penguasa, dibuat seolah-olah tidak untuk diamandemen bukan demi rakyat tetapi demi kekuasaan. Pengalaman pada masa Orde Lama dengan Undang-Undang Dasar 1945, posisi presiden yang sangat kuat terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibatnya pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan. Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi yang merupakan hasil karya manusia adalah sesuatu hal yang pasti. Bahkan, hal itu telah diungkapkan oleh Soekarno dalam pidatonya di dalam rapat PPKI. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya adalah gagasan yang telah diungkapkan semenjak zaman Orde Baru. UUD dipandang terlalu sumayer, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada pembuat peraturan yang lebih rendah, serta tidak menjamin secara tegas tentang hak-hak asasi manusia. Untuk itu, wajarlah jika terjadi perubahan dalam konstitusi. Amandemen konstitusi dimaksudkan agar negara Indonesia benar-benar merupakan pemerintahan yang konstitusional atau constitutional government. Pemerintahan konstitusional tidak hanya pemerintahan itu berdasarkan pada sebuah konstitusi, tetapi konstitusi negara itu harus berisi adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga negara.
Perubahan UUD kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999, meliputi pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20, dan pasal 22 UUD. Kesemuanya berjumlah 9 pasal UUD 1945. Tujuan utama perubahan ini adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana tertuang dalam pasal 20 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden beralih ke tangan DPR. Amandemen kedua. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 yang meliputi pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, bab 9A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 29D, 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, bab 12, pasal 30, bab 15, pasal 36A, pasal 36B, pasal 36C, Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini terdiri dari 5 bab dan 25 pasal. 30 inti dari perubahan kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal ini memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan yang lebih merinci mengenai hak asasi manusia. Khusus mengenai pengaturan hak asasi manusia dapat dilihat pada perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkan persoalan hak asasi manusia secara tegas dalam sebuah bab sendiri, yaitu bab 10A hak asasi manusia dari mulai pasal 28A sampai 28J. Dapat dikatakan bahwa konseptualisasi hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang yang menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia. Perubahan ketiga ini terdiri dari 3 bab dan 22 pasal. Ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 3 ayat 1, 3 dan 4, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 6A ayat 1, 2, 3 dan 5, pasal 7A, pasal 7B ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, pasal 7C, pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 2 dan 3, pasal 17 ayat 4, bab 13A, pasal 22C ayat 1 sampai 4, pasal 22D ayat 1 sampai 4, pasal bab 12B, pasal 22E ayat 1 sampai 6, pasal 23 ayat 1 sampai 3, pasal 23A, pasal 23C, bab 13A, pasal 22E ayat 1 sampai 3, pasal 23F ayat 1 sampai 2, pasal 23G ayat 1 sampai 2, pasal 24 ayat 1 sampai 2, pasal 24A ayat 1 sampai 5, pasal 24B ayat 1 sampai 4, pasal 24C ayat 1 sampai 6, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah
adalah bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum. Yang keempat, amandemen keempat. Perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan dan atau penambahan tersebut yakni meliputi pasal 2A ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, bab 13, pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, pasal 32 ayat 1, 2, 3, dan 4, bab 4, pasal 33 ayat 4 dan 5, pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Aturan peralihan pasal 1, 2, dan 3, aturan tambahan pasal 1 dan 2, Undang-Undang Dasar 1945, materi perubahan pada perubahan keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, ketentuan mengenai pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Perubahan struktur, fungsi, dan wewenang lembaga setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan struktur, fungsi, dan wewenang lembaga negara di Indonesia. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berubah menjadi lembaga yang lebih terbatas wewenangnya, yaitu hanya berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, menjadi lembaga yang lebih berwenang dalam fungsi legislasi. Yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, menjadi lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan berkedudukan sebagai lembaga negara. Yang keempat, kekuasaan presiden menjadi lebih terbatas karena adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta adanya kewajiban presiden untuk memilih menteri dari kalangan anggota DPR. Yang kelima, ada Mahkamah Konstitusi, menjadi lembaga baru di bidang kekuasaan, kehakiman yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang. Yang keenam, ada kekuasaan ABRI dalam keanggotaan parlemen dihapuskan. Yang ketujuh, desentralisasi. Pemerintahan daerah menjadi lebih kuat dengan adanya otonomi daerah. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan membatasi kekuasaan presiden serta memperkuat lembaga negara lainnya. Nah, kesimpulan materi pergantian dan perubahan konstitusi bahwa perubahan konstitusi adalah proses penting dalam perkembangan suatu negara. Konstitusi yang dapat berubah sesuai dengan tuntunan zaman dan masyarakat dapat menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam sistem hukum. Perubahan konstitusi harus selalu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan bagi seluruh warga negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.